Halo sobat saya, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Sobat saya, sekarang kita berada di dalam masa Prapaskah. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam masa Prapaskah ini yang kita akan lewati. Mulai dari Rabu Abu, kita sekarang berada, kita mengadakan Jalan Salib setiap hari Jumat. Dan akan banyak lagi acara-acara yang akan diadakan selama masa Prapaskah sampai Paskah nanti. Nah, pada hari ini kita ada perwakilan dari Panitia Paskah tahun 2025. Yuk kita mau tanya-tanya sama mereka. Selamat pagi Pak Richard dan Pak Kyong. Terima kasih sudah berada di rumah saya. Dan kita mau tanya-tanya nih ya, sebagai Panitia Paskah mungkin mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Silakan. Terima kasih. Hai semua sahabat rumah saya. Nama saya Kyong. Kebetulan saya dari paroki Santo Yakobus, wilayah Timotius, dan saya dari lingkungan Basilius Agung. Ya. Nama saya Richard, saya dari lingkungan Silas, saya sebagai penasehat Panitia Paskah 2025. Oke, jadi Panitia Paskah tahun ini adalah dari wilayah Timotius. Betul, ya. betul. Dan setahu saya, Paskah ini adalah masa yang paling ruwet. Jadi dari semua kepanitiaan boleh dibilang mungkin Paskah ini yang paling berat banyak, ya, karena rangkaiannya banyak sekali dalam kurun waktu juga yang cukup panjang. Betul. Mulai dari Rabu Abu sampai Paskah, yaitu harusnya 40 hari ya. Betul. Kita berpuasa ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana persiapan para panitia yang sekarang diadakan? Oke. Jadi kalau persiapan, kebetulan kami ini ada 5 wilayah, gitu ya. Kami juga dalam Panitia Paskah ini melibatkan ke-5 wilayah itu, supaya umat di Timotius ini juga ikut berpartisipasi, gitu ya. Jadi kita mengajak dari masing-masing wilayah, masing-masing lingkungan untuk bergabung menjadi panitia. Dan semua punya tugas yang ya cukup oke lah ya. Cukup oke, cukup berat, dan cukup menyenangkan harusnya ya, gitu. Yeah. Jadi kami mengajak itu semua supaya tumbuh keterlibatan umat lah, gitu di Timotius, gitu. Nah persiapannya kami udah jauh-jauh hari sih. Kita dari bulan Desember kita udah siapin semua ya, pengajuan proposal, panitianya dan sebagainya, dan kemudian kita juga ngajukan ke DPP PKP, dan kemudian ada meeting-meeting untuk approve anggaran, gitu ya, semuanya. Tapi di balik itu semua keceriaan tetap ada, suka duka juga tetap ada, gitu pastinya. Ya. Karena banyak sekali panitianya, gitu. Betul. Banyak perbedaan pemikiran dan sebagainya. Tapi kami yakin bahwa perbedaan itu bukan semakin memecah, tapi semakin menyatukan. Karena apa? Saling melengkapi satu sama lain. Iya, betul. Pak Richard ada tambahan? Ya, apapun yang kita bahas penuh suka duka ya, tapi kita tetap sukacita. Ya. Untuk lingkungan itu sendiri, kita dari Silas, Basilius Agung, Titus, Kristoforus, dan yang paling muda Genoveva. Oke, ya, ada tambahan ada tambahan lingkungan di wilayah Timotius. Jadi semakin banyak, semakin guyup, juga semakin kompleks. Yes, betul, ya. Tapi benar, dalam mengurusi acara-acara besar seperti ini, justru serunya tuh ada, ya, gesekan-gesekan kecil, ya kan. Jadi akhirnya kita saling mengenal, saling tahu orang ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, dan saling melengkapi, gitu ya. Luar biasa. Dan ini setiap Paskah kita punya tema ya. Betul. Tema APP. Betul. APP itu aksi puasa dan pembangunan. Ya, banyak orang tuh nggak tahu loh. Saya aja tadi mikir-mikir. Saya pikir aksi pantang dan puasa, karena kan kita pantang dan berpuasa ya. Oke, jadi tema APP tahun ini kalau boleh tahu? Tema APP ini seperti Ardas, jadi memunculkan Tritunggal Kristus dalam kehidupan berparoki. Oke, jadi perwujudan dari tema APP ini bagaimana? Perwujudannya kita kan Tritunggal tugas Kristus itu kan imam, raja, dan nabi, gitu kan.
Nah, dari sebagai imam ya kita ngikuti menghayati perayaan liturgi Ekaristinya, Rabu Abu dan sebagainya. Nah, sebagai nabi kita juga harus menjadi saksi, gitu kan. Dan sebagai raja kita juga harus melayani dengan kasih terhadap seluruh umat di paroki Yakobus lah ya. Karena capek, umatnya banyak gitu ya. Terus neon juga gitu ya. Kayak kemarin kita Rabu Abu itu semuanya beludak gitu kan. Akhirnya kita juga panitia juga sempat kelimpungan juga ya. Tapi untung kerjasama dengan PU dan sebagainya luar biasa. Itu akhirnya semua tertangani. Kayak gitu. Oke. Jadi panitia Paskah ini secara tidak langsung juga langsung mengaplikasikan ya tema APP ini ya. Kita masuk dalam masa pertobatan, harus rendah hati, ya kan. Jadi semuanya itu pasti akan dialami oleh panitia dulu dan kita menghimbau para umat untuk juga memasuki masa pertobatan yang kita masuki ini. Ini tadi perjalanan ke sini ya, kita berada di gereja sekarang ini. Saya sudah melihat bahwa kanopi dan parkiran itu sudah mulai akan ditutup. Betul. Ya, jadi kok kan masih 2 minggu, 3 minggu lagi nih ya Paskah ini ya. Kok cepet banget ya udah ditutup ya? Ya, ini karena persiapan untuk Minggu Palma. Terus di tengah-tengahnya itu ada libur puasa. Jadi kita antisipasi lebih dulu pemasangannya. Oke. Ini libur puasa, bukan puasa kita ya? Iya, karena kebetulan tempuk ya. 1 minggu itu jadi efektif kepanitiaan ini terganggu dengan libur puasa itu. Karena di tengah-tengah gitu. Iya. Dan mereka akan merayakan hari raya. Jadi vendornya saya dengar juga akan libur ya. Jadi ya di sini kita memohon umat untuk harap maklum ya, karena pasti akan mengganggu lalu lintas, parkiran, akan lebih susah untuk mencari parkir dan lain sebagainya. Jadi ya ini masa pertobatan yang kita jalani bersama ya. Kita harus belajar rendah hati karena panitia Paskah ini sudah mempersiapkan banyak hal ya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati ya. Dan kadang-kadang umat ini nggak merasakan karena nggak ikut bekerja ya. Jadi mohon perhatiannya dari para umat juga untuk memberikan maklumnya itu dan apresiasi terhadap para panitia ya. Nah, divisi apa aja nih yang ada di dalam kepanitiaan? Kalau misalkan dalam rangkaian Paskah seperti ini? Ya, kalau divisi itu ketua satu ini Pak Kiong ini membawai liturgi. Kalau ketua 2 itu membawai sosial perlengkapan gitu. Dan di dalamnya itu banyak pernik-perniknya. Kalau liturgi pasti ada misioner, AI, lektor, ya kan. Terus kalau yang itu juga perlengkapan, terus kursi, bangku, tenda, itu juga sosial, gitu. Ya, itu semua. Ya. Jadi kalau Paskah ini sama seperti Natal, kita juga mengadakan bakti sosial ya. Betul. Nah, berarti umat juga diajak berpartisipasi untuk memberikan dana ya, menyisihkan dana untuk dana APP ya. Boleh tahu dana ini akan dipakai untuk keperluan apa? Kita pilah dulu ya. Kalau APP itu kita kirimnya store-nya itu bukan store ya, persembahan untuk ke paroki. Kalau aksi sosial ini untuk kegiatan panitia Paskah sendiri. Salah satunya itu renovasi kapel Santo Andreas di Kedamaian. Kedua itu pembangunan Gua Maria di Gereja Efesus Rutan Medaeng. Gitu ya. Ya, mereka membutuhkan tempat untuk beribadah, untuk mengadu kepada Bunda. Wah, gitu, luar biasa ya. Dan siapa nih yang menentukan maksudnya kemana dana ini akan pergi? Apakah panitia atau dari Romo atau ada kebutuhan dari mana seperti itu? Panitia mempunyai beberapa pilihan dan mengajukan ke Romo dan bidang 4 karena sosial itu di bawah bidang 4 sendiri. Jadi kita cari yang terbaik, yang mana yang lebih membutuhkan. Jadi ada kerjasama dengan bidang 4 juga ya. Oh ya. Oke. Jadi kita juga diingetin bahwa kita juga butuh bantuan teman-teman itu. Aksi sosialnya ini kita butuh uluran tangan dari mereka. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian, itu kan tugas panitia aja. Enggak, kami juga membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain, umat-umat yang lain, untuk bersedia membantu aksi sosial ini.
berupa apa ya? Kalau kami karena pembangunan, kami membutuhkan uluran dana untuk pembangunan gitu. Jadi ya kami mengharap teman-teman umat Paroki Yakobus membantu. Betul sekali. Ya, dan pasti akan ada posternya. Oh iya, ada. Ya, Komsos kita ini kan luar biasa. Kita punya WA Paroki, kita punya Instagram, kita punya macam-macam lah, YouTube ya seperti ini. Jadi pastikan umat Santo Yakobus semuanya berpartisipasi ya. Jadi sebenarnya umat ini bagiannya gampang, cuman partisipasi, ngirim dana aja ya. Kan nanti sambil menunggu giliran jadi panitia. Betul sekali. Oke. Nah, apa nih suka dukanya dalam menjadi panitia? Pertama-tama, nggak gampang untuk mengiyakan. Pak Kyong, jadi ketua satu ya? Nah, pasti kan, aduh, kenapa saya? Ya kan, nggak ada orang lain apa? Nah, apa yang membuat Pak Kyong dan Pak Richard? Pak Richard ini penasehat ya, kalau nggak salah ya? Iya, karena saya kan sudah ada di paroki, jadi nggak bisa terjun langsung di panitia. Oh iya, tapi tetap bersedia untuk... Saya tetap backup. Ya. Apa yang membuat Pak Kyong dan Pak Richard ini ya juga bersemangat dalam memasuki kepanitiaan ini? Pak Richard dulu. Terpaksa kelihatannya. Ya, enggak. Ini kan kita ini dalam satu wilayah ya. Paling enggak kita itu dapat tugas sebagai panitia itu kita harus sukarela, penuh sukacita untuk menjalankan kepanitiaan ini dengan baik. Sebetulnya kepanitiaan ini kan untuk mengkoordinir, bukannya pelaku yang di paling bawah, bukan. Karena masing-masing itu sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Kayak di liturgi, terus kantipja, terus nanti perlengkapan, itu sudah ada orangnya. Cuman kita itu memanage saja. Gitu. Juga membackup kalau ada lingkungan yang bertugas sebagai PU, itu kurang atau tidak hadir. Nah itu. Terus panitia ini juga memberi informasi ke umat apa aja sih rangkaian acaranya itu apa. Dibantu juga dengan Komsos. Jadi harapannya itu umat juga bisa memantau informasi dari Komsos terkait area yang sudah digunakan, juga area-area mana yang sudah dibuka atau sudah di-close. Maksudnya close itu penuh, sudah penuh sesak. Jadi sebaiknya umat ikut misa berikutnya. Oh iya. Ya, luar biasa. Silakan Pak Kyong. Kalau saya kebetulan saya itu punya satu motto gitu ya, satu tema bahwa you are important, I'm not gitu. You are important, I'm not. Bahwa Tuhan itu datang untuk melayani bukan dilayani gitu. Jadi pada saat diminta untuk menjadi ketua satu gitu ya struggle masih ada lah ya gitu ya, pergumulan nggak mau lah gitu dan sebagainya gitu. Tapi kembali lagi kalau memang kita sudah punya komitmen bahwa kita mau melayani seperti Yesus melayani, ya mau nggak mau kita terima itu. Mau nggak mau gitu. Bukan kalau Pak Richard tadi kan harus dengan sangat. Ya awalnya mau tidak mau harus saya terima itu. Tapi bagaimanapun juga saya sudah dicintai. Ya udah, oke, saya harus melayani dengan baik gitu kan. Dan kami berharap bahwa persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan di perayaan Paskah ini. Iya, gitu. Amin. Ya, saya juga percaya. Hari ini saya sebenarnya mau kabur nih jadi karena agak sakit ya, agak enak badan. Tapi ya saya juga percaya kalau Tuhan sudah memanggil, kita tuh susah untuk menolak sebenarnya ya. Tapi Tuhan selalu memanggil orang-orang yang tepat. Saya ngerasa sih seperti itu ya. Dia sudah mempersiapkan. Ya, ada satu lagi itu kalau Romo Nano bilang ketaatan. Nah, itu yang penting. Itu yang paling berat. Betul. Taat itu berat. Ya. Betul. Dan itu sesuatu, ketaatan adalah sesuatu yang kita sebagai orang Katolik tuh nggak bisa lari jauh-jauh dari itu ya. Betul. Jadi kalau sudah ditunjuk taat, ya sudah mau nggak mau nggak bisa mundur. Tapi nggak pernah nyesel loh ya. Saya nggak pernah nyesel. Nanti kalau pas lagi mengalami kesusahan, kayaknya tapi setelah semuanya, apalagi setelah semuanya selesai. Betul, itu saya berapa kali juga merasakan, wah lega banget dan ternyata kok Tuhan mau pakai saya untuk luar biasa kan? Ya. Jadi semangat ya Pak. Semangat menghadapi tantangan apapun yang akan datang ya. Nah tadi ngomongin rangkaian acara ya, masih banyak sekali nih rangkaian acara yang kita baru lalui adalah ya Rabu Abu pastinya, dan kita sudah menjalani beberapa Jumat yang ada jalan salibnya ya. Lalu ada pertemuan-pertemuan APP di lingkungan-lingkungan ya. Semoga para sobat saya juga
ikut ya berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan APP. Nah, setelah ini akan ada apa lagi nih? Minggu depan ada. Oke, jadi kita masih ada beberapa rangkaian gitu ya. Kalau jalan salib terus jalan ya di setiap hari Jumat. Dan jangan lupa acara tidak hanya di gereja, di rumah juga ada, yaitu pantang dan puasa. Oh iya, itu jangan lupa gitu ya. Nah, di minggu depan kita ada acara pengakuan dosa. Oh iya. Nah, pengakuan dosa itu kita laksanakan di tanggal 25, 26, dan 27. Mulai dari tahun kemarin, kita udah mulai terima yang namanya pengakuan dosa menggunakan bahasa Inggris. Ya. Tahun ini kita juga ada gitu kan. Dengan Romo Benoit. Dengan Romo Benoit gitu ya. Tapi barusan kami dapat informasi bahwa kita di tahun ini tanggal 26, khusus tanggal 26, kita ada pengakuan dosa untuk difabel. Wah, luar gitu, biasa. Ya. Kita masih sediakan satu romo untuk yang difabel. Dan kami juga berharap bahwa teman-teman yang difabel juga ikut terlibat lah ya ke depannya gitu ya. Apapun itu, dan kemudian jangan merasa takut, gereja Yakobus terutama itu akan memfasilitasi semuanya, gitu ya. Nah, terus rangkaian selanjutnya adalah Minggu Palma. Nah, Minggu Palma itu kita juga ada perarakan di yang pagi ya, jam 7. Nah, khusus untuk perarakan ini kami mengingatkan bahwa prosesinya akan panjang. Jadi umat diharapkan sudah mulai mempersiapkan diri, ya, mulai dari fisik, kesehatan dan sebagainya. Terutama kalau pagi itu harus makan dulu dan sebagainya ya. Supaya jangan sampai pada saat persiapan semangat, pada saat misa semaput. Jadi nggak ikut misa Minggu Palma jadinya gitu kan ya. Karena antusiasme umat terhadap Minggu Palma ini luar biasa banget gitu ya. Nah, kami berharap teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Oke, jadi Minggu Palma itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Perarakan. Oke. Gitu ya. Terus kemudian ada rangkaian biasa Hari Suci gitu ya. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili, dan Minggu Paskah. Nah, khusus untuk Minggu Paskah, yang jam 9 kita ada misa bersama anak-anak. Oh ya. Itu jadi orang tua ataupun umat Yakobus yang ya kalau minggu misa bersama anak itu pasti rame lah gitu kan, pasti lama, pasti rame. Romonya pasti interaktif banget dengan anak-anak gitu ya. Tapi kalau yang teman-teman pingin, oh aku nggak kepingin terlalu lama lah dan sebagainya, oh monggo kita ada yang sore vigilinya, yang jam 6 pagi dan yang sore jam 18 gitu. Jadi dipersilahkan umat untuk mengatur waktunya gitu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Dan selama proses ini kita juga berharap umat juga mempersiapkan dirinya tidak berlebihan lah ya. Tidak berlebihan. Salah satunya adalah umat tidak perlu hadir terlalu lama. Kadang-kadang berapa jam ya? Kalau Minggu Palma itu dia pas jam 7, jam 6 sudah ada. Sudah benar. Ya. Terus nanti yang tahun kemarin itu yang banyak yang pingsan tuh yang muda-muda. Iya, bukan yang tua-tua, tapi yang muda-muda. Ya. Nanti kita akan dibantu solusinya oleh BGKP. Tapi ya betul Pak Kiong tadi, antisipasi sarapanlah dulu. Jaga kesehatan. Kalau memang nggak kurang sehat, lebih baik misa berikutnya, nggak usah ikut peraraan. Nanti umat tuh dikumpulkan di lapangan dulu. Jadi nggak masuk ke gereja, kumpul dulu, romo turun, prosesi pemberkatan, terus baru nanti naik ke atas bersama-sama dengan romo. Itu makan waktu lama itu. Kan tidak boleh duduk, berdiri terus. Betul. Nah, itu saya yang ingat kok tahun lalu. Ikut juga yang perarakan. Itu beberapa umat salah, ndak perhatian sama jamnya. Mereka tetap datang misa, dikira itu misa jam 6, terus jam 8 juga datang. Jadi misa sudah berjalan, mereka baru datang. Mereka nggak tahu kalau ada perubahan. Sebetulnya ini kan sudah berlangsung lama kan. Termasuk misa bersama anak, itu masih banyak yang salah. Jadi nanti Komsos kita pasti akan bekerja keras ya. Reminder itu akan ada terus. Jadi harap umat memperhatikan. Betul. Oke. Luar biasa banget nih ceritanya banyak kalau Paskah ya. Seru deh gitu ya. Oke. Ada hal-hal lagi yang mungkin menarik atau yang pengen di reminder ke umat lagi? Mungkin untuk panitia-panitia yang berikutnya untuk tahun-tahun ke depan gitu ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Kiong dan Pak Richard. Oke. Jadi kita mau ceritain gini bahwa
kita kalau sudah ditunjuk jadi panitia, jangan pernah mengatakan tidak. Harus mengatakan ya, aku mau, karena ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan tugas kita untuk melayani gereja. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti tahun depan nyari panitia susah gitu ya. Jangan, kami berharap harus iya gitu. Terus suka dukanya sedikit lah ya. Rabu Abu kemarin gitu. Kita panitia udah kerja keras setengah mati gitu ya. Kita sudah punya moto bahwa kita nggak boleh marah. Kita harus tersenyum, gitu, rendah hati dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga nih celotehan-celotehan umat yang kok gini sih, aku harus berdiri, apa dan sebagainya. Ya kita tanggapi dengan senyum, gitu ya. Nah, itu fungsinya kita masing-masing panitia juga saling menguatkan, gitu. Marah iyalah, manggil ya, tapi ingat melampiaskannya jangan di depan umat, gitu ya. Jadi masuk, terus kita ngomong, aduh, manggil aku ya, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan teman-teman. Ya. Terus sukanya, wah kita jadi lebih dikenal kali ya, gitu ya. Dan yang membedakan panitia kali ini dengan tahun kemarin gitu ya. Jadi gini, Timotius ini kan ada satu lingkungan baru, Genoveva, dan kita semakin banyak di wilayah Timotius ada perumahan baru, klaster baru gitu ya. Namanya Northwest. Nah, umatnya semakin banyak. Nah, kita juga ingin berpartisipasi semua umat yang di sana. Maka pengakuan dosa itu seluruh petugasnya dari Timotius. Panitia. Ya. Nah, dari panitia. Biasanya kan dari lingkungan-lingkungan ya. Tapi kami mohon maaf, kali ini kami ingin mengaktifkan umat-umat di wilayah kami. Jadi seluruh petugasnya dari wilayah Timotius, dari panitia, gitu ya. Dan puji Tuhan, wah luar biasa. Dari sekian banyak kebutuhan itu semuanya bisa bertugas. Dan kita senang banget. Waktu kita broadcast mau tugas hari apa itu nggak sampai 2 hari sudah penuh jadwalnya. Gitu. Nah, bukan berarti tahun depan panitianya harus seperti ini gitu ya. Semuanya petugas, tapi ya ini salah satu yang kami lakukan supaya umat di wilayah kami itu ikut terlibat semuanya. Gitu. Mungkin ada tambahan? Apa tadi tanya? Apa ya? Suka duka. Mungkin lebih banyak sukanya ya. Nah, kalau duka itu sebagai pemanis saja. Karena kalau duka diingat-ingat terus nanti nggak bisa kerja. Ya, saya cuman dari panitia sih sudah cukup solid ya, meskipun ada gangguan-gangguan, tapi ya bisa berjalan dengan lancar dan kompak gitu loh. Saya cuman menghimbau umat itu supaya umat itu tetap mengikuti arahan dari Katibja melalui Komsos itu, seperti tidak membawa barang yang berlebihan, ya datang tepat waktu, mencatat hari dan jam misa, itu sangat penting. Ya, dan mempersiapkan diri mengikuti semua rangkaian acara dari panitia Paskah. Contohnya Jalan Salib, itu rangkaian Paskah kita itu sudah paten ya, mutlak. Jadi jangan sampai ada di lingkungan mengadakan acara lain. Ya, kalaupun ada APP mungkin digeser mungkin Kamisnya atau Sabtunya supaya bisa ikut terlibat, baik itu lingkungan maupun kategorial. Ya, jadi tolong hold dulu kegiatan itu, ikutlah Jalan Salib karena itu rangkaian yang dari paroki gitu. Terus juga untuk parkir kemungkinan jadi itu kemungkinan akan disediakan kantong parkir di Ciputra kalau jadi ini ya. Itu supaya umat juga memaksimalkan parkir di sana. Ya, sejauh ini cuma berapa 20% umat itu memakai ke sana ya. Karena apa? Paskah ini bukan milik kita Yakobus sendiri atau kita umat Katolik ya. Tapi baiknya kita itu menyebarkan sukacita kita ini ke sekitar kita. Jangan sampai kita itu mengganggu sekeliling paroki ini gitu. Jadi manfaatkanlah dengan baik. Itu. Ya, terima kasih wejangan-wejangannya. Saya juga ikut nyatet supaya nggak lupa ya. Ya, tapi pastinya yaitu
perhatian dari umat itu sangat diharapkan ya. Dan memang kita memasuki masa ini bersama-sama. Semoga ya semoga semua membawa berkat untuk kita semua ya, bukan hanya panitia, bukan hanya umat, tapi panitia juga dapat berkat dari setiap tugas yang dilaksanakan ya. Pertanyaan kecil sih satu ya, untuk Minggu Palma Pak, harus bawa daun sendiri atau akan disediakan sama paroki? Kami sangat berharap bawa daun sendiri dari rumah, gitu ya. Tapi panitia juga menyediakan sedikit, nggak banyak. Seandainya memang di rumahnya nggak ada daun palma atau di lingkungannya nggak ada daun palma, kita sediakan. Tapi tidak banyak. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman umat Yakobus membawa sendiri. Jangan menggunduli punya paroki. Punya paroki jangan digunduli. Oh ya, kan kita ada tambahan dari mana? Ini saya catat nih, daripada lupa nih gitu ya. Karena tahun ini kan tahun jubileum gitu ya. Betul. Jadi antusiasme umat untuk ya kita ngomong bertobat lah ya, untuk kembali ke gereja dan sebagainya, kembali kepada Tuhan tuh tinggi banget. Nah, kita bisa lihat di Rabu Abu kemarin. Umat Yakobus itu kalau nggak salah tercatat 6.000 sekian gitu ya. 8.000. Ternyata yang hadir 8.000. Nah, kita bingung nih, apa sisanya sih belum 500 malaikat atau gimana, kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, ada himbauan bahwa untuk mengikuti perayaan Paskah itu dengan sesuai jadwal, gitu ya. Terus datang tepat waktu dan kemudian berpakaian yang sopan. Gitu. Datang tepat waktu dan berpakaian sopan. Terus tidak menandai tempat-tempat. Reservasi. Kita ini gereja, bukan restoran, gitu ya. Kita jangan mereservasi tempat-tempat. Seandainya ada 3 orang terus 1 kosong karena suaminya nyari parkir, itu kami masih bisa tolerir ya. Kalau tiba-tiba 1 blok gitu, di blok, kasihan. Jadi gini, kita itu juga harus menghargai teman-teman lain yang datang untuk pagi-pagi bisa masuk gitu ya. Kalau seandainya kita kemudian ngeblok, itu kan kasihan yang juga effort datang gitu ya. Apalagi ngebloknya itu 1 bangku 8 orang, itu kan kasihan yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga membawa barang seperlunya tadi, menjaga kesehatan, gitu. Nanti di Jumat, gitu, terus kemudian puasa nih, nggak kuat, tetap dipaksakan. Pingsan, tim dokter kita nggak banyak, gitu ya. Ranjangnya juga nggak banyak, gitu. Kalau tiba-tiba pingsan repot ini nanti, gitu ya. Jadi menjaga kesehatan lah ya. Terus mulai berbagi kasih di aksi puasa pembangunan di Paskah ini, kemudian juga satu sama lain jangan kemudian gontok-gontokan, maksudnya gini, udah berdesakan ya tetap tersenyum, gitu ya. Umat diharapkan tetap tersenyum, gitu. Apapun itu tetap tersenyum, ya. Karena kita juga nggak kepingin di masa Prapaskah ini terus mukanya mengerut, nggak cocok juga, gitu ya. Tahun jubileum ini tahun ceria, gitu. Nah, dan kita juga harus ingat bahwa merayakan itu harus dengan hati yang sukacita, tertib, dan kemudian yang terakhir ngikuti arahan panitia dan petugas. Gitu. Ya betul ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Rasanya segala sesuatu sudah kita cover ya. Semoga nggak ada yang ketinggalan. Tapi kalau ada yang ketinggalan nggak apa-apa. Nanti akan diumumkan oleh panitia secara berkala pastinya ya. Banyak reminder. Terima kasih sekali lagi Pak Richard, Pak Kyong untuk mau bersama dengan kami di rumah saya pada pagi ini. Dan mari sobat saya, kita memasuki masa pertobatan ini dengan sungguh-sungguh hati. Kita mau bekerja sama dengan baik dengan para panitia yang sudah dipilih Tuhan tentunya untuk membantu kita semua ya, sehingga setiap rangkaian acara di Prapaskah dan Paskah nanti itu akan berjalan dengan baik ya. Terima kasih sobat saya sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan saya Rita pamit diri, sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa.